Untuk yang pertama, yaitu di sini adalah persiapan impor data ya. Untuk selanjutnya yaitu untuk melakukan import file CVS ke dalam program. Nah, untuk mengupload file CVS itu ke dalam program untuk agar bertujuan dapat mengakses dan juga mengelola data tanpa perlu memasukkan setiap data secara manual. Hal ini juga memudahkan proses analisis terutama jika datasetnya berukuran besar untuk mengupload file CPS ke dalam program. Selanjutnya yaitu untuk melakukan inisialisasi data. Inisialisasi data ini itu terdapat nama kolom yang bertujuan untuk memudahkan pengambilan dan juga pengolahan data dari data frame dengan mengonversi kolom menjadi list. Nah, untuk selanjutnya ya, ini terdapat pengolahan data. Nah, selanjutnya adalah kode untuk menampilkan data. Setelah inisialisasi data dilakukan, program ini secara efisien menghitung statistik deskriptif seperti mean, median, modus variasi dan teman-teman yang tadi untuk setiap kolom data yang telah dipisahkan. Pengguna dapat menjalankan perhitungan ini secara terpisah. Ya, untuk setiap kolom atau sekaligus dalam satu proses. Hasil perhitungan tersebut ditampilkan secara terstruktur, memungkinkan pengguna untuk langsung melihat nilai-nilai statistik yang relevan dari setiap kolom dataset sehingga mempermudah analisis dan interpretasi data dengan cepat. Nah, dari hasil pemanggilan fungsi print di atas, maka kita akan mendapatkan menyajikan hasil dari perhitungan sebelumnya seperti ini. Nah, selanjutnya untuk coding selanjutnya ini sama saja seperti sebelumnya, tapi di sini user bisa menginput hasil dari pengolahan data. Dan di sini coba kita runway. Nah, di sini kita masukkan saja misal kita ingin menginput kolom dari bagian X1. Nah, maka akan keluar dari hasil mean, median, modus, varian, dan standar. Nah, begitu juga apabila kita menginputkan kolom yang lainnya seperti TPLB dan AG ratio. Nah, sekian akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fajrul Falak Malangke dengan NPM 2308101013. Saya berasal dari kelas Statistika Komputasi F. Di sini saya akan mempresentasikan UAS pada bagian saya. Langsung aja di share screen. Pada di normalisasi data ini kita diminta untuk memasukkan nilai dan maksimal rentang, nilai maksimal rentang dan minimal rentang. Di sini juga kita memasukkan rumus dari normalisasi sendiri. Terus pada bagian ini kita meminta user agar user dapat memasukkan pilihannya, entah itu dia ingin melihat data H, data TP, data ALB, dan data AG rasio. Di sini untuk print agar user bisa melihatnya. Kita langsung jalankan demo. Di sini user diminta untuk masukkan pilihan 1, 2, atau 3, atau 4. Misalkan kita sebagai user ingin melihat normalisasi data ALB. Kita 3, enter. Nah, di sini sudah tertera data normalisasi eh, seperti ini. Ini nilai sebelumnya itu adalah 3,4 atau nilai sebelumnya berapa. Di sini contohnya 1,4 setelah dinormalisasi itu 0,00. 1,05 setelah dinormalisasi itu 0,02 dan seterusnya. Terus di sini kita perlu juga menginisialisasi data setelah dinormalisasi. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk saat mendistribusikan ke tabel frekuensi, kita tinggal menggunakan data-data normalisasi di mana data-data normalisasi itu sudah rentangnya 0 sampai 1, jadi agar lebih mudah untuk diolah, disajikan. Maaf, maksudnya itu. Di sini untuk penyajiannya itu ada distribusi frekuensi kumulatif lebih dari dan kurang dari, distribusi relatif lebih dari dan kurang dari. Nah, di sini kita menggunakan perulangan untuk mencari semua itu, perulangan. Bedanya relatif itu menggunakan persentase. Di sini juga kita meminta user agar dapat melakukan inputannya sendiri. Kita langsung demo saja. Di sini berhasil centang. Selanjutnya kita untuk nge-print apa yang bisa dilakukan oleh user. Nah, di sini user bisa memasukkan data apa sih yang dia ingin lihat, misalnya satu, data age. Terus selanjutnya user juga lagi diminta memasukkan
apa yang ingin dilihat dari data edge, entah itu frekuensinya berapa, frekuensi kumulatif lebih dari, kurang dari, relatif lebih dari dan kurang dari. Misalnya kita sebagai user ingin mengetahui nilai frekuensinya satu. Nah, di sini sukses dan kita sebagai user dapat melihat data seperti ini. Berikut nilai 0,0 ada 13, 0,2 ada 4 dan seterusnya. Jadi gitu. Oke, sekian dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Andra Pratama dengan nomor NPM akhir 112 dan di kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai penyajian data berbentuk grafik untuk distribusi frekuensi. Untuk rumus fungsinya seperti ini, lalu ini dibuat agar bisa menginput pilihan user. Kita coba untuk tabel age. Tampilannya seperti berikut, grafik distribusi age. Lalu selanjutnya ada distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari. Untuk yang kurang dari itu seperti ini fungsinya, lalu yang lebih dari dan ini untuk bisa diinput pilihannya. Nah, kita coba yang nomor 2. Dan ini adalah hasil dari grafik distribusi kumulatif kurang dari untuk tabel TP atau total protein. Ini yang kurang dari dan ini untuk yang lebih dari. Nah, selanjutnya ada di bentuk penyajian data berbentuk grafik untuk distribusi frekuensi relatif. Rumusnya seperti ini. Lalu dibuat inputan user untuk masing-masing tabel. Nah, agar bisa diinput, kita coba yang albumin. Nah, untuk tabelnya seperti berikut. Nah, untuk relatif kan menggunakan persen, jadi ada persentasenya. Selanjutnya, distribusi kumulatif kurang dari dan lebih dari. Nah, ini rumus untuk grafik frekuensi kumulatif relatif kurang dari, dan ini untuk fungsi grafik frekuensi kumulatif relatif lebih dari untuk bisa ditampilkan dalam bentuk grafik. Sama, kita coba nomor 4. Nah, berikut hasilnya. Kurang dari dalam bentuk persen dan yang ini lebih dari dalam bentuk persen juga. Nah, selanjutnya ada membuat OGIF. Nah, untuk rumusannya ini untuk memanggil frekuensi kumulatif antara kurang dari dan lebih dari. Lalu untuk OGIF positif, negatif dimasukkan seperti ini, lalu menghitungnya. Lalu ini untuk menampilkan. Dan ini untuk menginput pilihan 1, 2, 3, 4 dari masing-masing tabel. Kita coba tabel 1, tabel age. Nah, untuk hasilnya seperti berikut untuk tabel age. Nah, cukup sekian untuk demo demo dari grafik penyajian data dalam bentuk grafik. Jika ada kurang atau lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.